Wanita-wanita yakni istri-istri yang salihah adalah istri-istri yang menaati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara menaati Allah adalah menaati dalam perintah-perintahnya yang berkaitan dengan hak-haknya suaminya. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Selain itu, seorang wanita salihah atau wanita-wanita yang salihah adalah wanita yang menjaga hak-haknya suaminya meski pada saat suaminya tidak ada di rumah sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Malam hari ini kita masih pada ayat yang ke-34 dari Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-34 dari Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala bima hafizallah. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-34, yakni pada bagian firman Allah Subhanahu wa taala wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun, sampai ayat 34 sampai yang terakhir dari ayat 34. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, pada ayat yang ke-34 pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan dari ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kaum laki-laki menjadi qawwam,
menjadi penanggung jawab, menjadi pemimpin, menjadi pelindung, menjadi orang yang wajib untuk memelihara alan nisa pada kaum perempuan. Hal itu disebabkan karena anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum laki-laki yang tidak Allah berikan kepada kaum perempuan. Nah, dari ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita, yakni istri-istri yang salihah, adalah istri-istri yang menaati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara menaati Allah adalah menaati dalam perintah-perintahnya yang berkaitan dengan hak-haknya suaminya. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Selain itu, seorang wanita salihah atau wanita-wanita yang salihah adalah wanita yang menjaga hak-haknya suaminya meski pada saat suaminya tidak ada di rumah sekalipun. Nah, dari ayat ini, dari ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa hingga pada firman Allah, qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, dapat kita ambil sebuah kesimpulan, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan di dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam kehidupan rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi masing-masing laki-laki, bagi masing-masing, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Jadi ada haknya perempuan yang wajib ditunaikan oleh laki-laki. Apa itu haknya seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya? Memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal, berbuat baik, muasyarah bil ma'ruf, ya, berbuat baik, bergaul dengan baik, bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik, serta tentu saja memberikan apa yang menjadi kebaikan bagi kehidupan suami istri. Itu merupakan hak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Nah, atas hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum wanita dan diwajibkan oleh Allah untuk ditunaikan oleh kaum laki-laki, Allah memberikan hak kepada kaum laki-laki dan wajib ditunaikan oleh kaum perempuan. Apa itu haknya laki-laki atas istrinya? Allah menetapkan seorang perempuan wajib untuk menaati suaminya pada perkara-perkara yang memang menjadi hak suaminya. Seorang wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya kecuali atas izin suaminya. Seorang wanita tidak boleh menerima siapapun masuk ke dalam rumahnya kecuali mendapatkan persetujuan dari suaminya. Seorang wanita wajib untuk memberikan pelayanan kepada suaminya yang menjadi haknya suaminya. Misalnya seperti menyucikan bajunya atau menyetrikakan bajunya atau memberikan pelayanan-pelayanan yang itu juga merupakan hak dari suaminya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menetapkan hak bagi masing-masing dan juga menetapkan kewajiban bagi masing-masing yang diatur oleh Allah di dalam beberapa ayat dan di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika kita perhatikan tanggung jawab terhadap istri, tanggung jawab terhadap keluarga ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibebankan kepada kaum laki-laki. Maka Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki mereka lah
yang bertanggung jawab. Qaim. Qaim ini maknanya yang berdiri. Kalau qawwam maknanya yang banyak berdiri. Maknanya banyak memberikan perlindungan, banyak memberikan pelayanan, banyak memberikan penjagaan dan yang semacamnya alan nisa terhadap kaum perempuan, secara khusus adalah kepada istrinya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Oleh karena itu ketika di dalam rumah tangga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya apa? Misalnya istri melakukan hal-hal yang disebut dengan nusyuz. Nusyuz ini artinya istri menampakkan kebenciannya kepada suami, istri menampakkan kesombongannya kepada suami, istri melakukan pembangkangan terhadap perintah suami yang menjadi haknya suami, maka disebut dengan nusyuz. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan di dalam ayat bagian yang kedua di dalam ayat yang ke-34 ini. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Wanita-wanita, yakni istri-istri, takhafuna nusyuzahunna, yang kalian mengkhawatirkan keburukan, mengkhawatirkan akibat yang tidak baik, akibat yang buruk. Nusyuzahunna dikarenakan akibat dari nusyuznya seorang wanita atau nusyuznya para wanita, yakni istri. Fa'idhuhunna, maka berikanlah nasihat kepada istri. Wahjuruhunna, dan tinggalkanlah istri. Fil madaji, di tempat tidur. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, di dalam ayat ini perlu kita sampaikan bahwa yang namanya kehidupan rumah tangga itu pasti ada ujiannya. Tidak mungkin seorang suami dengan istri senantiasa dalam persetujuan. Tidak mungkin senantiasa selalu cocok dan selalu selalu cocok ya, dan tidak pernah terjadi perselisihan. Itu tidak mungkin. Yang namanya kehidupan suami istri, pasti antara suami dan istrinya pernah terjadi ketidakcocokan. Itu pasti. Bahkan dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, itu yang namanya terjadinya sedikit masalah itu terjadi antara beliau dengan istri-istri beliau. Tentu saja yang melakukan kesalahan di sini adalah istri beliau, bukan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan di dalam kehidupan keluarga yang lain, maka bisa jadi yang melakukan kesalahan itu suami, bisa jadi yang melakukan kesalahan itu istri. Maka tentu saja suami ketika istrinya melakukan kesalahan, dia harus memiliki hati yang lapang, memiliki maaf yang luas, dan memiliki kesabaran yang cukup. Sebaliknya istri tentu saja diperintahkan oleh Allah untuk memiliki kesabaran ketika suaminya melakukan kesalahan. Nah, ketika kedua belah pihak saling memahami, saling mengerti, dan bisa mengendalikan dirinya, serta tidak menuntut haknya masing-masing, sebaliknya berusaha untuk menunaikan kewajibannya masing-masing, maka insya Allah kehidupan suami istri ini akan baik-baik saja. Meskipun ada perselisihan sedikit, ada percekcokan sedikit, ada ketidakcocokan sedikit, itu wajarnya manusia. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, ketika kemudian istri melakukan tindakan yang disebut dengan nusyuz, artinya nusyuz itu maknanya tarafu. Tarafu itu artinya
ada ketinggian sikap dari seorang istri. Jadi nusyuz itu maknanya, kalau kita tahu ada tanah, itu dalam kondisi-kondisi tertentu tanah itu bisa mekar. Mekar itu pecah kemudian agak sedikit meninggi. Keramik itu kadang-kadang juga seperti itu. Dia melembung bagian dalamnya kemudian naik dan pecah. Itu asal maknanya nusyuz. Jadi maknanya ketika seorang istri ini terjadi nusyuz, artinya nusyuz seorang istri membangkang terhadap perintahnya suami atau permintaan suami yang berkaitan dengan haknya suami. Suami sudah mengatakan jangan keluar malam-malam, ya tidak baik. Tapi istri masih tetap ngeyel, misalnya begitu. Dan ini menjadi haknya suami untuk melarang istrinya keluar malam-malam misalnya. Itu menjadi haknya suami. Nah, ketika istri ini membangkang, maka ini ada tanda-tanda namanya nusyuz. Maknanya istri tidak mau mentaati suaminya. Atau istri menampakkan sikap kesombongannya, sikap kasarnya, sikap pedesnya dalam bahasa lain. Padahal biasanya baik-baik saja. Biasanya tidak ada sikap-sikap pedes atau sikap-sikap sombong seperti itu dari istrinya. Mungkin karena istrinya ada tuntutan-tuntutan dari suaminya yang belum terpenuhi. Akhirnya terjadilah emosi atau terjadilah ya semacam protes yang kemudian mengakibatkan pada lahirnya sikap-sikap pembangkangan atau kesombongan dari istri. Atau mungkin istri ada hal-hal lain ya berkaitan dengan masalah-masalah dia dengan orang lain, atau sampai pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan mungkin hubungan istri dengan orang lain, misalnya dengan laki-laki yang lain, sehingga kemudian menimbulkan percekcokan di antara suami dan istrinya. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Bagaimana kalau kemudian kesalahan itu terjadi pada istri? Suami sudah berusaha menjalankan hak-haknya, menunaikan kewajiban-kewajibannya, sudah dilakukan, tapi istri masih bersikap nusyuz. Nah, ketika ini terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kaum laki-laki sebagai pemimpin, memberikan tuntunan kepada kaum suami sebagai pemimpin untuk memperhatikan 3 opsi yang Allah berikan secara bertahap. Apakah perlu dilakukan atau tidak? Opsi yang pertama, Allah mengatakan fa'izuhunna, maka nasihatilah mereka. Jadi ini merupakan tahapan yang pertama. Ketika suami melihat istrinya ada tanda-tanda tidak baik, ketika dipandang oleh suami sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga, ini kalau dibiarkan semakin berbahaya, akan mengancam institusi keluarga ini misalnya. Maka suami wajib mengambil tindakan. Yang pertama, tindakan paling ringan atau paling rendah, yaitu apa? Fa'idhuhunna, memberikan nasihat kepada istrinya. Apa wujud nasihatnya? Nah, tentu saja wujud nasihatnya adalah berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah. Misalnya disampaikan kepada istrinya, Bu atau Dek atau sayang, saya seperti itu. Kita itu menikah karena Allah. Yang menetapkan hak dan kewajiban juga Allah. Saya wajib menafkahi kamu, wajib memberikan tempat tinggal kepada kamu, saya wajib memberikan pakaian kepada kamu, saya wajib bergaul dengan kamu dengan cara yang baik. Itu semua yang menetapkan Allah. Begitu pula saya punya hak yang Allah wajibkan atas kamu agar kamu tunaikan.
kamu berbuat baik kepada saya, kamu bersikap baik kepada saya, kamu menunaikan hak-hak saya sebagai suami, itu juga perintah dari Allah. Maka ayo sekarang kita baik, berbuat baik, kita perbaiki bersama-sama. Kalau saya ada kesalahan sebagai manusia, maka tolong dimaafkan, insya Allah saya akan perbaiki. Nah sekarang begitu pula panjenengan, ya, ini ada hak saya yang seharusnya panjenengan tunaikan. Ini ada kewajiban panjenengan yang harus jenengan jaga berkaitan dengan kehidupan keluarga kita. Kalau tidak, ini tentu akan semakin belarah kalau bahasa Jawa, akan semakin berbahaya ke depannya. Ini namanya memberikan nasihat. Selain itu dikaitkan dengan keimanan. Ya, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim menjalankan kehidupan keluarga ini dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Besok ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Saya sebagai suami ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Panjenengan sebagai istri ada pertanggungjawaban sebagai istri besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu nasihatnya. Saling memberikan nasihat. Ini sebagai seorang pemimpin. Nah, ini adalah tahap atau langkah pertama ketika seorang suami mendapati istrinya ada gejala-gejala yang tidak baik, yang bisa menimbulkan semakin pecahnya atau semakin runyamnya kehidupan suami istri. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, saya ingin kembali kepada awal ayat. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena kaum laki-laki ini menjadi pemimpin, menjadi penjaga, menjadi penanggung jawab, maka kalau ada apa-apa terkait dengan kehidupan keluarga, kehidupan suami istri, maka yang bertanggung jawab untuk memperbaiki ya suami. Dengan demikian maknanya sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, ini memang harus bisa menjadi imam, bahasanya begitu. Harus bisa menjadi pemimpin bagi istrinya khususnya dan bagi anak-anaknya. Tapi kalau seorang suami itu memang sejak awal gak jelas itu maknanya ya memang tidak layak menjadi contoh, tidak layak menjadi pemimpin, tidak bisa menjadi qawwam. Qawwam itu dari kata qaimun, maknanya orang yang berdiri. Maksudnya berdiri itu orang yang memang memberikan perhatian, orang yang memberikan penjagaan, orang yang memberikan perlindungan. Kalau memang sejak awal dia tidak bisa begitu, lalu terjadi percekcokan dengan istrinya, kata-kata fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka istri-istri kalian, itu tidak nyambung memang. Karena sejak awal tidak menjadi laki-laki, ya, tidak menjadi laki-laki yang sebenarnya, maka tidak mungkin bisa namanya fa'idhuhunna. Bahasa Jawanya sejak awal orang lanang. Orang lanang itu bagaimana orang lanang? Gitu ya. Jadi sebagai seorang laki-laki tidak pernah nampak kelelakiannya. Sebagai seorang suami tidak pernah nampak sebagai suami. Dalam artian tidak memerankan dia sebagai imam, sebagai qawwam. Maka kalau terjadi masalah dengan kehidupan suami istrinya atau kehidupan keluarganya, tidak mungkin laki-laki bisa memerankan tugas yang paling rendah ini, yaitu fa'idhuhunna, berikan nasihat. Sebab orang yang memberikan nasihat itu kan posisinya memang dia bisa menjadi contoh, posisinya dia memang dihormati oleh orang yang dinasihati, kira-kira seperti itu. Dia memang posisinya bisa menjadi teladan. Nah, kalau sejak awal suami itu tidak pernah bisa menjadi teladan, suami tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, sebagai qawwam, maka saya yakin opsi
perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini, fa'idhuhunna, tidak bisa ditunaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, sekarang itu banyak sekali laki-laki tapi tidak bisa memerankan sebagai laki-laki. Banyak suami tidak bisa memimpin keluarganya. Lalu kalau terjadi seperti ini, jelas tidak akan bisa mengendalikan, tidak akan bisa memberikan nasihat atau mau'izah kepada istrinya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Maka sejak awal kemarin kita sampaikan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu menjadi muqaddimah, menjadi pendahuluan bagi hukum-hukum selanjutnya. Kalau laki-laki sejak awal itu tidak punya harga diri, bahasanya tidak punya kehormatan, tidak pernah menjadi pemimpin, tidak pernah menjadi qawwam, ya, menjadi pelindung, menjadi penjaga bagi istrinya, maka bagaimana suami akan bisa memerankan sebagai wa'id, sebagai orang yang memberikan nasihat? Itu tidak mungkin. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, dengan demikian bisa kita simpulkan juga, seringkali persoalan kehidupan rumah tangga itu terjadi bukan hanya karena perempuannya tidak menunaikan kewajiban-kewajiban, tapi juga karena laki-lakinya sejak awal memang tidak bisa memerankan kewajibannya. Jadi ini yang menjadi masalah. Jadi saya tidak membela kaum perempuan ataupun membela kaum laki-laki, tapi saya menjelaskan persoalan yang sesungguhnya. Kalau memang yang salah laki-laki, ya harus disalahkan laki-laki. Kalau yang salah perempuan, maka yang disalahkan ya perempuan. Yang salah tidak boleh dibenarkan, yang benar tidak boleh disalahkan. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ini langkah yang pertama ketika menghadapi seorang istri yang nampak ada tanda-tanda ketidakbaikan. Ada nusyuz bahasanya. Ketika nusyuz itu semakin nampak, semakin kelihatan, ketika dibiarkan akan berbahaya. Nah, di sini langkah pertama ditempuh. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Ketika langkah pertama ditempuh ternyata tidak bisa menghentikan sifat atau sikapnya istri, pilihannya istri untuk melakukan nusyuz. Bagaimana? Quran mengatakan wahjuruhunna, dan tinggalkanlah mereka fil madaji'i, di tempat tidur. Maksudnya bagaimana? Dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, seorang wanita bisa jadi ketika dia ditinggalkan oleh suaminya dari tempat tidur, maknanya suaminya tidak lagi mau tidur bersama dengan dia, suaminya tidak lagi mau satu kamar dengan dia, bahkan tidak mau, ya, bukan hanya tidak mau satu kasur, tapi tidak mau satu kamar dengan suaminya. Maka tentu bagi seorang perempuan, yang mana perempuan itu perasa, perempuan itu adalah orang yang sensitif, maka tindakan seperti ini seharusnya cukup untuk memberikan pelajaran kepada perempuan. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, ini bila memang sejak awal seorang suami ini bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi qawwam bagi istrinya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi kalau dirasa oleh seorang istri, seorang suami perlu melangkah kepada langkah kedua, ya dilakukan. Jika tidak perlu, nampaknya kalau misalnya dilakukan langkah kedua ini juga tidak akan berfungsi baik, ya sudah, ditunggu saja, sabar. Kalau memang bisa sabar sang suami.
Nah, kemudian kalau langkah pertama, langkah kedua tidak berhasil, maka ada langkah ketiga, yaitu wadribuhunna, pukullah mereka. Nah, ini perlu kita jelaskan sedikit lebih panjang berkaitan dengan persoalan pukullah mereka. Kenapa seperti itu? Karena ada sebagian orang yang benci terhadap Islam, lalu menggunakan ayat ini sebagai senjata untuk memukul Islam. Mereka mengatakan Islam memerintahkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Islam memerintahkan memukul perempuan. Begitu kata mereka. Ayatnya mengatakan wadribuhunna, pukullah mereka. Nah, ini kalau kita tidak paham dengan baik bagaimana sebenarnya kronologi ayat ini diturunkan, bagaimana sebenarnya konteks ayat ini diturunkan, kita bisa jadi termakan oleh propaganda jahat tersebut. Kita bisa jadi mengatakan, oh iya ya, benar, ternyata Quran itu mengajarkan KDRT kepada istri, kekerasan dalam rumah tangga. Islam mengajarkan jotosi bojone dewi, kira-kira seperti itu. Nah, ini tentu sangat berbahaya kalau ada orang berpaham seperti ini. Atau bisa jadi ada orang salah paham, lalu membaca Quran, membaca terjemahnya, lalu berkesimpulan, oh berarti oleh jotosi bojo. Bojo wani-wani skaplengi wae, tabohi wae, misalnya seperti itu. Wah, ya parah kalau seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, perlu kita sampaikan terkait dengan ayat wadribuhunna ini perlu kita rinci. Pertama, sebagian ulama mengatakan wadribuhunna, pukullah mereka, itu bukan diserahkan kepada suami. Jadi perintah untuk menasihati itu diperintahkan kepada suami, perintah meninggalkan di tempat tidur itu juga perintah untuk suami. Tapi yang ketiga, perintah untuk memukul itu tidak diberikan kepada suami. Ini menurut sebagian ulama. Nah, terus diberikan kepada siapa? Diberikan kepada pihak yang berwenang. Jadi maknanya suami membawa persoalannya ke pengadilan untuk diselesaikan. Ketika pengadilan melihat, ketika pengadilan itu memandang bahwa istri perlu diberikan sanksi yang sifatnya adalah fisik, tapi ada persyaratan ya, pukulan tersebut pukulan yang sama sekali tidak menimbulkan luka. Nah, jadi tidak menimbulkan luka, apalagi menimbulkan patah tulang misalnya, atau ya menjadi cacat misalnya. Oh tidak, syaratnya adalah pukulan yang tidak menimbulkan luka. Ya, seperti misalnya kita memukul ringan anak kita, misalnya begitu, atau kita mukul-mukul ringan teman kita, itu kan tidak menimbulkan luka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, kalau ini yang melakukan adalah pihak yang berwajib, tentu lain persoalannya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, sebagian ulama, dan ini umumnya para ulama mengatakan bahwa perintah untuk memukul ini memang diberikan kepada suami, tetapi bukan perintah yang bersifat wajib, bukan. Sifatnya adalah boleh saja, sekiranya ini akan menjadi sebab baiknya istri. Jadi boleh saja sekiranya kalau ini akan menjadi sebab baiknya istri. Nah, jadi berarti suami harus memperhatikan kalau istrinya dipukul ini jadi lebih baik atau jadi lebih marah, ya, menjadi lebih parah atau menjadi lebih baik, itu harus diperhatikan. Nah, ini opsi yang harus dipertimbangkan jauh.
Oleh karena itu maka umumnya para ulama mengatakan opsi yang ketiga ini sangat sulit untuk ditunaikan dengan benar, karena sangat sulit untuk mengukur apakah nanti istri setelah dipukul itu akan jadi baik atau sebaliknya malah menjadi tambah begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, kemudian yang perlu kita sampaikan lagi bahwa pukulan yang dimaksud di sini adalah pukulan yang tidak menimbulkan luka. Jadi mungkin ada rasa sakit sebentar, ya mungkin 1-2 menit hilang rasa sakitnya, seperti dicablek atau kemudian dicubit, itu kan sakit, tapi habis itu beberapa detik kemudian sudah tidak serasa sakit lagi, tidak menimbulkan luka dan tidak menimbulkan cacat. Ini pun dengan pertimbangan tadi, bila mana diduga kuat tindakan itu akan menyebabkan istri menjadi baik. Tapi kalau tidak, maka sebaiknya opsi yang ketiga ini tidak dilakukan. Nah, dari sini Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, kita menjadi faham makna dari ayat wadribuhunna, pukullah mereka. Jadi kita tidak kemudian terpropaganda, tersesatkan oleh propaganda orang-orang yang jahat yang mengatakan bahwa Islam mengajarkan KDRT. Karena ternyata untuk menerapkan opsi yang ketiga ini rinciannya rumit, rinciannya cukup panjang. Dari sini juga Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, kita jadi paham bahwa berarti maknanya suami dalam kondisi-kondisi normal, dalam kondisi-kondisi kesehariannya, dalam kondisi-kondisi setiap saatnya, itu adalah seorang laki-laki yang baik, yang halus kepada istrinya. Nah, kalau kemudian istri kemudian kalau suami itu memang sejak awal suami yang zalim, sedikit-sedikit mukul istrinya, maka tidak ada gunanya dipukul. Begitu. Bisa-bisa istrinya balas mukul. Ya, begitu. Tapi kalau suami yang halus perangainya, lembut sikapnya, ngomongnya tidak kasar, sikapnya tidak kasar, tidak pernah main tangan sama sekali, tapi ketika terjadi kondisi-kondisi tidak normal, di mana istrinya melakukan khusyus seperti ini, kemudian menasehatinya, meninggalkannya di tempat tidur, kemudian kalau dirasa perlu melakukan opsi yang ketiga, yaitu dengan memukul sedikit saja, maka tentu saja ini ada kesan yang lain yang dirasakan oleh seorang istri, karena selama ini yang dirasakan oleh istri, suaminya adalah orang yang halus, orang yang lembut, kok ini tiba-tiba memukul, meskipun pukulannya tidak menimbulkan efek apapun. Ini tentu sudah menimbulkan efek jera bagi seorang istri yang melihat sepanjang hidup suaminya adalah orang yang halus, orang yang lembut. Begitu maknanya. Tapi kalau suaminya itu sejak awal seperti Mike Tyson, kira-kira begitu ya, dikit-dikit tinju, maka ayat ini bagi orang seperti ini tidak ada gunanya. Begitu. Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, jadi sekali lagi ayat ini justru memberikan penjelasan kepada kita betapa perlakuan seorang suami kepada istrinya diperintahkan di dalam Islam adalah perlakuan yang sangat baik. Sampai-sampai ketika suami marah dan istri melakukan pembangkangan, itu pun kalau suami memilih opsi ketiga, yaitu memukul, diperintahkan untuk memukul dengan pukulan yang tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan bekas sama sekali. Ini bisa kita bayangkan. Berarti maknanya dalam kondisi normal tidak ada ceritanya
suami itu memukul istrinya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Karena itu kalau kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan di dalam hadisnya, ahsanukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Khiyarukum li ahli. Orang pilihan di antara kalian, orang baik di antara kalian, khiyarukum li ahli, adalah orang yang baik kepada istrinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja adalah seorang suami yang menjadi tauladan bagi setiap muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak istri, memiliki 9 istri ketika wafat, memiliki pernah 13 istri dengan sikap yang berbeda. Setiap istri beliau tentu punya sifat-sifat yang beda-beda, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah yang namanya memukul mereka atau membentak mereka atau kemudian memperlakukan mereka dengan tidak baik. Itu tidak pernah kita dapati. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ketika ayat ini kita dalami, ketika kita fahami dengan sebenar-benarnya, justru kita menjadi faham betapa mulianya seorang wanita di dalam kehidupan rumah tangga yang berasaskan pada hukum Islam. Betapa terlindunginya, betapa terjaganya seorang wanita di dalam kehidupan rumah tangga yang berasaskan pada hukum Islam. Dipukul pun kalau misalnya istri melakukan kesalahan besar, itu pun dipukul dengan pukulan yang tidak menimbulkan luka sama sekali. Ini bisa kita bayangkan. Dan di sini Quran tidak pernah memerintahkan bentak mereka, ya, bentak mereka atau sejenisnya, tidak, tapi nasihati mereka. Kalau tidak bisa dinasihati, dikira nasihat ini sudah tidak berfungsi lagi, ada opsi kedua, tinggalkan coba beberapa malam, jangan ditemani tidur. Nah, ini kan cara-cara yang sangat lembut, ya, sangat baik. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Nah, kemudian ayat Quran mengatakan, jika mereka sudah menaati kalian, maka kalian jangan mencari-cari alasan, mencari-cari jalan untuk melakukan kezaliman kepada mereka. Jadi maknanya kalau istri sudah baik, maka jangan sekali-kali mencari-cari alasan untuk mendolimi mereka. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha tinggi. Maknanya maha tinggi, zat yang maha kuasa, zat yang maha mengetahui, maha kuasa, maha bisa segala-galanya, termasuk menyiksa kalian ketika kalian melakukan kezaliman terhadap istri kalian. Kabiran, lagi zat yang maha besar, maknanya zat yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Ini penutupan ayat merupakan sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada suami yang melakukan kezaliman kepada istrinya, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami merasa kuat, merasa hebat, lalu mendolimi istrinya, maka Allah lebih hebat, Allah lebih kuat, Allah akan membalasnya, entah di dunia atau entah di akhirat. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.